ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu hal pasti, hatinya telah berubah. Dan perubahan itu, seperti air mata yang jatuh tanpa perintah, tidak bisa dihentikan. Langit Magelang pagi itu diliputi warna keemasan yang lembut. Embun masih menggantung di ujung daun, dan udara segar membawa aroma tanah yang baru saja tersiram. Embun malam. Di pelataran Candi Borobudur yang megah, suasana sunyi seperti menyimpan detak waktu yang terhenti. Langit begitu bersih, nyaris tak berawan, seolah alam turut menyaksikan sesuatu yang istimewa akan terjadi. Dr. Hiroshi Nakamura berdiri diam. Tangannya menggenggam sebuah jurnal kecil yang sudah penuh coretan, catatan, dan peta-peta kuno. Matanya menatap barisan stupa yang menjulang dalam diam. Di balik keagungan batu-batu yang tersusun tanpa semen, ia mendengar bisikan yang tak keluar dari mulut siapapun, tapi terasa dalam dada. Bisikan itu bukan perintah, bukan ancaman, tapi ajakan lembut untuk berserah. Profesor Ridwan berdiri beberapa langkah di belakangnya, bersama beberapa warga lokal yang turut hadir. Tak ada kamera, tak ada mikrofon, tidak ada media atau sorotan akademik. Ini bukan untuk dunia, ini untuk satu jiwa. Hiroshi menarik napas panjang. Pikirannya sejenak kembali ke awal perjalanan saat ia masih menjadi seorang skeptis, seorang pencari fakta yang tak mengenal iman. Ia mengingat pertemuan pertamanya dengan Ridwan, simbol-simbol aneh di relief Borobudur, ruang rahasia di bawah tanah, inskripsi nama Sulaiman, dan malam ketika air mata mengalir bersama lantunan azan subuh. Dan sekarang semua itu tidak lagi terasa seperti fragmen terpisah. Mereka adalah kepingan mozaik yang akhirnya membentuk satu gambar utuh. Sebuah panggilan untuk menyaksikan dan tunduk pada kebenaran yang tak bisa dibantah oleh logika semata. Ia memalingkan wajah, menatap Ridwan yang tersenyum lembut. "Apa yang harus saya katakan?" tanya Hiroshi dengan suara pelan tapi mantap. Ridwan melangkah mendekat, wajahnya teduh. "Ucapkan saja dengan hatimu, Hiroshi-san. Ini bukan mantra. Ini adalah janji antara engkau dan Tuhan." Hiroshi mengangguk perlahan. Dadanya berdegup tapi bukan karena gugup. Ada ketenangan yang mulai tumbuh seperti mata air dari dalam hatinya. Ia menatap ke langit yang biru, lalu menunduk, menatap tanah tempat ia berdiri. Dengan suara pelan tapi jelas, Hiroshi mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Beberapa warga mengucap pelan takbir dan Ridwan menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hiroshi menutup mata sejenak. Di dalam dadanya sesuatu telah luruh, bukan pengetahuan, bukan logika, tetapi ego yang selama ini berdiri sebagai dinding antara dirinya dan cahaya. Ia merasa seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu harus mulai dari mana, tapi yakin bahwa setiap langkah setelah ini akan punya makna. Ia bukan lagi hanya arkeolog yang mengupas masa lalu. Ia kini adalah seorang hamba yang bersaksi atas kebenaran yang telah lama hadir, namun baru kini disadari. "Selamat datang dalam keluarga besar umat Islam," kata Ridwan pelan. Hiroshi tersenyum, matanya basah. "Saya kira saya akan merasa kehilangan identitas atau masa lalu saya. Tapi ternyata saya tidak kehilangan apapun. Saya justru merasa utuh untuk pertama kalinya." Angin bertiup perlahan, menyapu daun-daun kering dan menggoyangkan dahan pohon di sekitar pelataran. Cahaya matahari pagi jatuh di wajah Hiroshi, seolah mengukuhkan langkah barunya. Hari itu Hiroshi tidak lagi hanya seorang peneliti. Ia adalah jembatan antara sains dan spiritualitas, antara timur dan barat, antara masa lalu dan masa depan. Penelitiannya tentang Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman kini mendapat makna baru. Ia tahu, bukan tugasnya untuk memaksa dunia menerima keyakinannya, tapi tugasnya adalah menjadi saksi dan mungkin menginspirasi pencari-pencari lain di luar sana. Di kemudian hari, jurnal dan dokumentasi ilmiahnya disebarluaskan. Banyak yang tetap mencemooh, banyak pula yang mulai membaca. Tapi Hiroshi tidak lagi mengejar validasi dari dunia. Ia mengejar kebenaran yang hakiki, dan semua itu dimulai dari pelataran sunyi Candi Borobudur di bawah langit yang bersih saat seorang pria Jepang mengucap syahadat dengan logika, bukti, dan suara hati yang akhirnya berjalan seiring. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.